Hello everyone, let me introduce myself. I am Mahalia Purwati with NPM 2341105. On these occasions, I will present material for the economic statistics course with the term statistics estimation theory. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mulai dengan memahami apa itu teori pendugaan statistika dan mengapa konsep ini penting dalam statistika ekonomi. What is statistical economic theory? Statistical economic theory is a branch of statistics and stats deals with estimating the values of populations parameters based on sample data. Jadi, teori pendugaan statistik adalah cabang dari statistik yang berkaitan dalam proses memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Ini adalah aspek penting dalam statistik inferensials yang memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih besar hanya dengan menggunakan berbagai kecil dari data. Dalam banyak situasi praktis, pengumpulan data dari sebuah populasi tidak mungkin atau tidak efisien, sehingga pendugaan statis menjadi sangat penting. Teori ini melibatkan penggunaan berbagai metode matematika dan algoritma untuk mengestimasi nilai parameter populasi seperti rata-rata, median, varians, dan proporsi. Dalam konteks survei sosial, misalnya kita mungkin ingin mengetahui rata-rata pendapatan rumah tangga di suatu kota. Alih-alih menggunakan survei ke setiap rumah tangga, kita bisa mengambil sampel acak atau menggunakan data dari sampel tersebut untuk mengestimasi rata-rata pendapatan seluruh populasi. Salah satu konsep kunci teori pendugaan statistik adalah penggunaan static sample sebagai penaksir atau estimors untuk parameter populasi. Static sample ini seperti rata-rata sampel atau proporsi sampel, dihitung dari data sampel dan digunakan untuk memberikan estimasi titik point estimations dari parameter populasi. Pendugaan titik ini sederhana dan mudah digunakan, tetapi tidak memberikan informasi tentang tingkat ketidakpastian atau akuransi dari estimasi tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan ini, teori pendugaan statistik juga menggunakan pendugaan interval, yaitu interval estimations, yang memberikan tentang nilai yang cukup kemungkinan yaitu untuk nilai parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Interval ini dikenal sebagai interval kepercayaan, confidence interval. Misalnya kita mungkin mengatakan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga berada dalam rentan waktu dengan tingkat keyakinan 95%. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ketidakpastian dalam estimasi dan lebih dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Teori pendugaan statistik tidak hanya penting di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam penelitian ilmiah dan lingkungan. Dalam penelitian ilmiah, pendugaan statistik digunakan untuk menganalisis hasil eksperimen dan menggeneralisasikan semua dari sampel ke populasi yang lebih luas. Dalam kesehatan, pendugaan statistik digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyakit dalam studi lingkungan. Pendugaan statistik membantu dalam memantau kualitas udara dan air serta mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, teori pendugaan statistik adalah alat yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data sampel. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan metode dalam teori ini, kita dapat menghasilkan estimasi yang akurat dan andal
yang pada gilirannya membantu kita dalam mengatasi ketidakpastian mencapai tujuan kita. Next, key components of statistical economy theory. There are several key components in statistical estimations theory: population parameters, sample statistics, point estimations, and interval estimations. Jadi, ada beberapa komponen utama dalam teori pendugaan statistik, yaitu parameter populasi, statistika sampel, penggunaan titik, dan pendugaan interval. Setiap komponen memainkan peran penting dalam proses pendugaan. Yang pertama yaitu parameter populasi. Nilai numerik yang menggambarkan karakteristik tertentu dari populasi seperti rata-rata atau mean, median, variance, dan proporsi. Parameter ini biasanya tidak diketahui dan merupakan target dari proses pendugaan. Lalu yang selanjutnya yaitu statistik sampel. Nilai numerik yang dihitung dari data sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Contohnya adalah rata-rata sampel, proporsi sampel, dan standar deviasi sampel. Statistik sampel ini berfungsi sebagai penaksir estimators untuk parameter populasi. Yang ketiga ada pendugaan titik, yaitu point estimations. Proses mengestimasi parameter populasi dengan salah satu nilai tunggal dari statistik sampel. Misalnya rata-rata sampel digunakan sebagai pendugaan titik untuk rata-rata populasi. Meskipun mudah digunakan, pendugaan titik tidak dapat memberikan informasi tentang seberapa akurat estimasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu pendugaan interval, yaitu interval estimations. Proses mengintiminasi parameter populasi dengan interval nilai yang mencakup kemungkinan, yaitu nilai parameter tersebut. Interval ini dikenal sebagai interval kepercayaan, yaitu confidence interval, yang memberikan tentang nilai dan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya kita mungkin mengatakan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga berada dalam rentang tertentu dengan tingkat keyakinan 95%. Next, types of estimation methods. There are different types of estimation methods, such as statistical estimation theory, maximal changes estimations, MLE, methods of moments, and Bayesian estimations. Jadi ada berbagai jenis metode pendugaan yang digunakan dalam teori pendugaan statistik, yaitu pendugaan maksimum, likelihood, MLE, metode moment, dan pendugaan Bayesian. Yang pertama yaitu maximal likelihood estimations. Metode ini digunakan untuk menemukan estimasi parameter populasi yang membuat data sampel yang diamati paling mungkin terjadi. Pendekatan ini sangat populer karena memiliki sifat-sifat yang baik seperti konsistensi dan efisiensi. Dalam MLE, kita menghitung fungsi likelihood berdasarkan data sampel dan kemudian mencari nilai parameter yang memaksimalkan fungsi tersebut. Lalu yang kedua yaitu metode momen. Momen ini menggunakan momen-momen sampel untuk mengestimasi momen-momen populasi. Sebagai contoh, rata-rata sampel digunakan untuk mengestimasi rata-rata populasi. Dan momen kedua sampel digunakan untuk mengestimasi varians populasi. Metode ini relatif sebagai dengan secara sederhana dan sering digunakan dalam kasus di mana MLE sulit diterapkan. Yaitu selanjutnya pendugaan Bayesian, di mana metode ini mengkombinasikan informasi prior, informasi sebelum data sampel dikumpulkan, dengan data sampel untuk menghasilkan distribusi per feature dari parameter populasi. Pendekatan Bayesian mempertimbangkan ketidakpastian dalam estimasi dan memberikan distribusi penuh dari parameter yang diestimasi. Ini berbeda dari pendekatan frekuensi yang hanya memberikan estimasi titik atau interval. Next,
real-world application. Statistical estimation theory is widely applied in various fields such as business, economics, healthcare, and environmental studies. Jadi, teori pendidikan statistik banyak diterapkan di bidang seperti bisnis, ekonomi, kesehatan, dan studi lingkungan. Penerapan teori ini sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan serta industri. Yaitu yang pertama, bisnis. Dalam dunia bisnis, pendugaan statis digunakan untuk analisis pasar, peramalan penjualan, dan pengendalian kualitas. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data sampel dari survei pelanggan untuk mengestimasi tingkat keputusan pelanggan secara keseluruhan. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan layanan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pendugaan statistik digunakan untuk membuat model ekonometrik dan merumuskan kebijakan ekonomi. Misalnya, ekonom menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter dalam model regresi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi seperti investasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil pendugaan ini kemudian digunakan untuk memutuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu studi lingkungan. Dalam bidang studi lingkungan, pendugaan statistik digunakan untuk memantau kualitas udara dan air serta mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Misalnya, peneliti lingkungan menggunakan data sampel dari berbagai titik pengukuran untuk menginvestigasi konsekuensi penutupan di suatu wilayah. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan lingkungan yang efektif dan mengurangi dampak negatif aktivitas terhadap ekosistem. Dengan penerapan yang luas ini, teori pendugaan statistik memberikan alat yang kuat bagi pengambil keputusan di berbagai bidang untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berdasarkan analisis yang matang dan data yang akurat, ini memungkinkan pengambilan keputusan yang dapat analisis dengan matang dan data yang akurat. Ini memungkinkan pemanggilan keputusan yang lebih informasional, strategis, dan bertanggung jawab. Dan regulasi dapat meningkatkan hasil yang diinginkan dan meminimalkan risiko dalam berbagai situasi. Conclusions. In conclusion, statistical economic theory is a crucial stone in statistics that abstractions and probabilities makes information description based on sample data. Jadi dari kemungkinan sebagai kesimpulan ya, teori pendugaan statistik adalah alat yang sangat penting dalam statistik yang membantu peneliti dan profesional membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data sampel. Dengan menyediakan metode yang terstruktur untuk estimasi parameter populasi, teori ini memungkinkan kita untuk mengatasi keterbatasan data dan menghasilkan informasi yang berharga untuk berbagai aplikasi praktis. Teori pendugaan statistik juga memberikan fondasi yang kuat untuk analisis data dan pembuatan keputusan dalam berbagai bidang. Dalam dunia bisnis, teori ini memungkinkan perusahaan untuk membuat prediksi yang lebih akurat mengenai tren pasar dan permintaan konsumen, sehingga mereka dapat mengurangi dapat merancang strategi yang lebih efektif. Selain itu, dengan menggunakan metode pendugaan statistik, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah dalam proses produksi dan kualitas produksi, serta mengambil tindakan perencanaan yang diperlukan. Secara keseluruhan, teori pendugaan statistik memberikan alat yang kuat untuk mengatasi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data sampel. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan metode pendugaan statistik, kita dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan andal, yang pada gilirannya membantu kita dalam mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan efisien. Penugasan teori ini adalah keterampilan yang sangat berharga bagi siapapun yang terlibat dalam analisis data dan pengambilan keputusan, karena memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan yang kompleks dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan logis. Dengan demikian,
terus belajar dan mengembangkan pemahaman kita tentang teori pendugaan statistik akan memberikan manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan dan profesional kita. Sebagai pengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab, kita dapat menghadapi ketidakpastian dengan percaya diri dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai situasi.